Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Hardiana, NPM 101180022. Saya mahasiswa Bandung Business School atau STEMB Bandung, di mana dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang materi 2 sampai materi 5, yang dimana presentasi ini adalah sebagai tugas tambahan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Dari materi 2 sampai materi 5 membahas tentang ma'rifatul rasul atau mengenal rasul, diantaranya yaitu hajatul insan ila rasul, yang bisa disebut kebutuhan manusia kepada rasul, dan kedua ta'rifur rasul atau pengertian tentang rasul, dan yang ketiga makanatu rasul atau kedudukan rasul. Materi pertama yang akan dibahas yaitu hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Pada dasarnya, setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan fitrah, bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah yang positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai penciptanya. Keinginan kita untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur dalam keadaan fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, yang dimana dalam Al-Quran tersebut terdapat firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan panduan sunnah sabda Nabi dan perbuatannya Nabi. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Manusia adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, manusia perlu mengenal yang namanya Rasul sebagai contoh kita sebagai umat manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai bahwa Allah sebagai pencipta atau wujud khaliq. Yang kedua, ibadatul khaliq, yang dimana pengabdian kita kepada Allah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai penciptanya. Dan yang ketiga, hayatul munadomah, yaitu petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Itulah adalah sebagai kebutuhan manusia kepada Rasul, yang bisa diartikan sebagai bahwa manusia bisa menjalankan segala urusannya, segala aktivitasnya harus berdasarkan contoh dan dari perilaku Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan umat manusia itu beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam materi hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul bisa dijelaskan dalam poin hidayatul rasul atau jika mencintai Allah maka ikuti Rasul. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bi'al mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukup Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Ar-Rasy yang agung. Surat At-Taubah ayat 128-129. Materi selanjutnya yaitu ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Secara garis besar, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Secara istilah Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah kepada umat manusia. Rasul memiliki dua fungsi, yaitu membawa risalah dan teladan dalam menjalankan risalah. Rasul dan Nabi merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di antaranya hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ciri-ciri seorang Rasul yaitu mempunyai sifat-sifat mendasar seorang Rasul. Artinya adalah tabligh, yaitu menyampaikan, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas. Yang kedua, diberikannya mukjizat. Dan yang ketiga, berita kedatangan. Yang keempat, pencapaian atau hasil, atau yang bisa disebut sikap setiap rasul harus diikuti oleh setiap manusia. Dalam materi selanjutnya yaitu makanatur rasul atau kedudukan rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri-ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan syirah Nabi, khususnya di dalam fikih syirah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah para Nabi. Seperti di dalam fikih dakwah,
Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fiqhul ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih ahkam, dan fikih dakwah. Dari pemahaman materi pertemuan 2 sampai pertemuan 5, bisa disimpulkan bahwa setiap manusia berhak memilih jalan yang telah Rasul ajarkan dan contohkan kepada umatnya melalui ajarannya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena bertujuan untuk mengajarkan dan mencontohkan kepada umat manusia untuk selalu taat beribadah dengan baik kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah atau bersih, serta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.